Korban Perjodohan Part 18. Hai Besti, welcome back di channel aku. Wah, siapa nih yang udah nyimak ceritanya dari awal sampai episode sekarang nih? Nah, buat teman-teman yang misalkan belum nonton episode sebelumnya, aku anjurin banget buat kalian nonton dulu biar ceritanya nyambung dan memang kalian bisa merasakan hawa-hawa yang dibuat dari sebuah cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Kita ke cerita selanjutnya. Kenangan Airin. Kalau saya tidak mau, kenapa? Tanya dewa yang baru saja datang. Dia bingung. Semua orang berkumpul di depan kamar Airin. Belum lagi melihat penampilan Airin membuatnya semakin tidak mengerti. Mas Dewa, panggil Airin. Wajahnya memerah menahan malu. Dia menunduk melihat penampilannya yang acak-acakan. Apa yang saya harus mau? Tanya dewa lagi. Tidak ada. Nah, Airin masih mengantuk. Dia lagi mengigau, makanya dia terjatuh, ucap Pak Dirman. Dia berjalan menemui dewa, merangkulnya dan mereka berjalan ke arah ruang makan. Bu Rati dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Airin menghentakkan kakinya lalu masuk ke dalam kamar. Semua orang bergegas sarapan, lalu melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Hari ini merupakan hari yang istimewa buat Rose. Bagaimana tidak, dia mulai lagi dengan kebiasaannya yang selama beberapa hari ini dia tinggalkan. Walaupun mereka masih 2 bulan menikah, namun mereka sudah paham yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Rose menyiapkan baju suaminya. Saat Dewa mandi, dia memilih atasan dan bawahan yang sesuai. Mas, sebentar jam 10. Rose mau ke dokter, bisa nggak ditemani? Tanya Rose. Iya, bisa. Nanti telepon saja kalau sudah siap, biar aku jemput, ucap Dewa. Dewa sudah rapi, tinggal mengenakan dasi. Dengan cekatan Rose membantu memakaikannya. Istri aku memang pintar, puji Dewa. Rose yang dipuji tersenyum malu-malu. Semburat merah muncul di kedua pipinya. Ayo sarapan dulu, sebelum berangkat ke kantor, ajak Rose. Dewa mengangguk, dia berbalik menghadap ke cermin, berputar sekali lalu mengikuti langkah istrinya. Meja makan sudah kosong, Bu Rati dan Pak Dirman sepertinya sudah kembali ke dalam kamar. Marni yang masih sibuk mencuci piring, segera mengambilkan piring kosong untuk Rose dan Dewa. Mar, piringnya satu saja, ucap Dewa. Rose melihat suaminya, namun Dewa fokus mengisi nasi goreng ke dalam piringnya. Beberapa jenis lauk tak lupa dia masukkan. Setelahnya dia menyendok nasi tersebut dan menyuapkan ke mulut Rose. Masih dengan gaya malu-malu, Rose menerima suapan dari suaminya. Marni yang melihatnya tersenyum. Semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia, batin Marni. Karena main suap-suapan, hampir 1 jam mereka habiskan untuk sarapan. Seandainya tak ada telepon dari kantor, mungkin Dewa tak akan berangkat. Sejak insiden sampai Rose akan pergi ke tempat periksa, Airin tak pernah keluar dari kamar. Marni beberapa kali mengetuk pintu kamar gadis itu, tapi dia juga tak menyahut. Lain lagi dengan Alice. Dia sangat senang, hampir seharian dia tak menahan dongkol karena melihat tingkah Airin yang membuat hati panas. Semua ulahnya tak ada yang baik. Di dalam kamar, Airin masih berbaring di tempat tidur. Dia menerawang membayangkan masa-masa kecilnya yang bahagia saat kedua orang tuanya masih hidup. Dalam diam, dia mengingat Dewa, orang yang selama ini ada di hidupnya. Awal mula dia menyukai Dewa tatkala kematian kedua orang tuanya. Dia sedang menangis di pelukan seorang wanita yang dia tak tahu siapa namanya. Selama prosesi, Airin menangis tak ada hentinya. Sampai seorang anak lelaki datang mendekatinya, lalu menyodorkan sebuah mainan. Awalnya Airin tak menggubris anak lelaki itu.
Tapi setelah beberapa kali dia menawari sesuatu kepada Airin, mau tak mau gadis kecil itu mengambil apa yang diberikan oleh anak lelaki itu. Airin malu-malu. Beberapa potongan kue telah masuk ke dalam mulutnya. "Kamu kok nangis?" tanya anak lelaki itu. Dia menatap Airin menunggu jawaban. Namun yang ditunggu jawabannya tak juga membuka suara. Tiap hari anak lelaki yang bernama Dewa datang ke tempat Airin merenung. Tiap hari pula dia membawa cemilan atau kue untuk gadis yang dia suka. Sayang, Airin selalu saja cuek. Sampai suatu hari sepasang suami istri datang ke tempatnya, memberitahu bahwa Airin akan tinggal bersama majikan kedua orang tuanya. Airin menangis meraung, tak mau pindah. Dia mengingat anak lelaki yang tiap hari menemuinya. Jika dia pergi, bagaimana dia bisa bertemu dengan anak gadis itu? Semua orang kewalahan menenangkan Airin. Namun, ketika seorang anak lelaki keluar dari kamar, wajah Airin berubah jadi sumringah. Tangis yang dia keluarkan hilang tak berbekas. Tapi itu cuma sebentar. Ternyata anak lelaki itu harus pergi ke rumah orang tuanya yang ada di luar negeri. Semalaman Airin hanya meringkuk di tempat tidur. Dia tak bergairah melakukan sesuatu. Sebulan berselang, Airin tak juga punya teman. Dia hanya tinggal di dalam kamar. Bahkan anak-anak asisten rumah tak dia gubris. Airin merindukan anak lelaki yang sering memberinya makanan. Sekarang dia menyesal kenapa baru kali ini dia ingat anak lelaki itu. Padahal dulu dia sangat membencinya. Airin masuk ke kehidupan yang baru, yaitu dunia sekolah. Tiap pagi dia akan diantar dan dijemput untuk tak perlu mengeluarkan banyak uang. Tiap hari ada saja yang mengadu kepada orang tuanya. Mereka dijahili atau dipukuli oleh Airin. Tak jarang makanan mereka diambil paksa atau PR mereka selalu dicontek. Hingga seorang anak tak terima lalu mulai melawan Airin. Anak lelaki itu membawa sebuah batu besar dan melemparkan ke arah Airin. Untung saja Airin cepat menghindar. Jika tidak bisa, dipastikan kepalanya akan robek. Orang tua angkat Airin sangat baik, jadi dia memaafkan saja kelakuan anak angkatnya itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Airin. Dia mendengus melangkah mengintip di balik lubang kunci. Siapa orang yang mengetuk pintu? Ternyata Marni. Dia kembali ke tempat tidur. Dirinya malas meladeni gadis itu. Pasti dia hanya ingin menasehati. Sekarang aku tak butuh nasihat. Aku butuh Dewa, pikir Airin. Dulu dia tidak menampakkan rasa sukanya karena Dewa tak pernah membawa wanita ke rumah itu. Dia juga tidak pernah mendengar Dewa memuji perempuan lain atau mengatakan sedang dekat dengan wanita lain. Perhatian Dewa tiap hari kepadanya seperti sedang apa? Airin kok kurusan, membuat Airin terbuai dan menganggap kalau Dewa menaruh hati padanya. Rasa was-was Airin pernah datang ketika Dewa berumur 30 tahun, tapi setelah menginjak umur 40 tahun, perasaan itu hilang. Dia berpikir siapa wanita muda dan cantik yang mau dengan laki-laki berumur 40 tahun. Pasti orang bodoh. Nyatanya, Airin kecolongan. Dia sama sekali tak tahu kalau Pak Dirman menjodohkan pujaan hatinya dengan seorang gadis muda dan cantik. Sampai seminggu sebelum hari H, Dewa masih mengajaknya untuk makan siang di luar. Walaupun hanya makan bakso, hatinya senang sekali. Itu adalah jadwal rutin mereka, seperti jadwal kencang untuk Dewa dan Airin. Hingga saat tahu Dewa akan menikah, hatinya hancur. Sepanjang malam dia menangis. Sampai-sampai temannya mengejeknya ketika pagi hari matanya bengkak seperti telur.